Ada satu tantangan Mas Menteri Nadiem tentang tawaran bantuan kepada guru yang mengalami kesulitan. Ini merupakan bagian penting yang perlu dibahas secara khusus. Saya berpikir bahwa di sisi ini, Mas Menteri memikirkan bagaimana cara membantu para guru agar dapat memberikan potensi terbaiknya untuk mendidik murid-muridnya. Namun di sisi lain, dari sisi guru itu sendiri, apakah guru siap menerima bantuan? Tentu bagi guru yang memiliki pikiran merdeka, bekerja sama dengan pihak lain, berkolaborasi dengan berbagai kalangan dan profesi bukanlah suatu masalah. Tapi seringkali saya jumpai ada resistensi di kalangan guru. Ada kecurigaan bahwa guru dianggap tidak memiliki kemampuan yang layak sehingga perlu bantuan dari pihak lain. Saya sendiri lebih memilih menggunakan kalimat bantuan untuk guru menjadi kerjasama dengan guru. Karena ini lebih menunjukkan kesetaraan. Tidak ada tangan di atas atau tangan di bawah, melainkan tangan-tangan terbaik untuk pendidikan terbaik pula. Bagaimana guru dapat memberikan pengajaran terbaik bagi murid-muridnya? Tentu banyak kompetensi yang harus dimiliki, dan salah satu kompetensi itu adalah kepemimpinan terhadap diri sendiri. Para ahli mengatakan bahwa memimpin diri sendiri memiliki kontribusi separuh dari kepemimpinan secara keseluruhan. Dengan kata lain, bahwa pemimpin yang telah mampu memimpin dirinya sendiri berarti ia telah menguasai 50% kepemimpinan. Kepemimpinan diri adalah tentang kualitas diri seorang pemimpin, bagaimana dia dapat mempengaruhi orang lain, serta bagaimana dia dapat mengendalikan dirinya dan mengendalikan orang lain. Akar kepemimpinan diri menurut saya adalah meliputi kualitas karakter, kepemimpinan persuasi, dan kearifan. Karakter adalah segalanya. Apa yang membuat orang lain mau mengikuti seorang pemimpin? Mengapa ada yang enggan mematuhi seorang pemimpin, sementara ada pula orang yang dengan semangat mau mengikuti pemimpin lain sampai ke ujung dunia? Apa yang membedakan antara teoretikus kepemimpinan dan pemimpin efektif di dunia nyata? Jawabannya terletak pada kualitas karakter setiap orang. Seorang pemimpin dengan karakter yang kuat memiliki kehidupan yang seimbang. Dia mampu menyeimbangkan semua hal menjadi terhubung dengan dirinya dengan baik. Seimbang dalam menangani keuangan dan karir, seimbang dalam mengurusi keluarganya, seimbang dalam mengurusi spiritualnya, seimbang dalam menjaga kesehatannya, dan seimbang dalam kehidupan sosialnya. Pemimpin dengan karakter kuat diperlukan untuk menghadapi dunia yang sedang dan terus berubah secara cepat serta semakin tak terkendali. Dunia berubah, manusia berubah, dan cara memimpin pun harus berubah. Diperlukan pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam menghadapi berbagai problematika umat manusia. Agar perubahan tidak membawa bencana, maka dunia memerlukan pemimpin dengan karakter yang kuat dan tangguh, tahan banting dan cerdas untuk membawa perubahan yang lebih baik demi terciptanya kesejahteraan umat manusia. Bagaimana dengan kepemimpinan dalam dunia pendidikan? Tentu sama saja. Kepemimpinan keguruan juga harus tanggap terhadap perubahan. Kepemimpinan keguruan harus mampu bertindak cepat dan tepat, berani menghadapi persaingan yang keras dan brutal. Sehingga diperlukan kepemimpinan dengan karakter kuat yang siap menghadapi tantangan, menghadapi segala macam rintangan dan hambatan. Pemimpin seperti inilah yang disebut sebagai pemimpin sejati. Seorang guru yang memiliki karakter kuat bertugas memimpin murid-muridnya mencapai tujuan besar dan sulit. Leader dalam kamus Merriam-Webster dinyatakan sebagai a person who leads, seseorang yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin. Dalam sebuah organisasi sekolah, guru adalah pemimpin garda depan dalam mencapai tujuan besar pendidikan nasional.
Untuk lebih memahami tentang kepemimpinan dan organisasi, saya akan mengajak Anda untuk lebih jauh memahami hakikat kepemimpinan dalam organisasi, termasuk organisasi di sekolah. Coach Fahmi dalam buku Membangun Kepemimpinan Tangguh menjelaskan uraian komponen dasar kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, loyalty. Setiap pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas terhadap dirinya sendiri, teman kerja, maupun orang yang dipimpinnya. Loyalitas yang dibangun berdasarkan visi bersama akan mampu membangkitkan kebersamaan dalam menjalani kehidupan berorganisasi ke satu tujuan bersama. Semua saling terikat oleh visi dan impian bersama untuk meraih tujuan. Yang kedua, empowering. Seorang pemimpin mampu memberdayakan dirinya sendiri, menguatkan tim, serta menularkan keberdayaan tersebut kepada timnya. Seorang pemimpin keguruan adalah seorang yang mampu memberdayakan orang-orang yang ada di lingkungan organisasi sekolahnya. Yang ketiga, advance. Seorang pemimpin memberikan dorongan untuk bergerak maju, memberikan saran dan solusi dari permasalahan yang ada, berbagi pengalaman, dan memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan para pengikutnya untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan bersama, bergerak ke arah masa depan. Seorang pemimpin harus membekali para pengikutnya untuk mampu dan memampukan diri menuju masa depan. Yang keempat, disiplin. Seorang pemimpin memberikan keteladanan dan menegakkan kedisiplinan di setiap aktivitas. Lead by example. Pada diri pemimpin terdapat pelajaran terbaik yang dapat dilihat dan tidak bisa direkayasa. Yang kelima, enable. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk membuat timnya bertindak sesuai kebutuhan, memahami keberagaman sikap dan sifat orang-orang yang ada dalam rantai komandonya. Seorang pemimpin juga harus mampu menarik sebuah benang merah berupa kekuatan pengaruh untuk memampukan semua anggota timnya agar berkontribusi, sekaligus mampu menyatukan perbedaan yang ada guna meraih tujuan bersama. Yang keenam, respect. Pemimpin harus memahami bahwa ia tidak bekerja sendiri. Ada anggota tim yang harus dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, semua anggota tim harus saling menghargai satu sama lain, mendapat respect dan memberikan respect kepada orang lain. Yang ketujuh, brave heart. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang berani, kepercayaan diri yang tinggi, dan berani mengambil resiko dalam kondisi apapun. Pemimpin mampu menganalisis setiap resiko sehingga dengan secepat mungkin mampu mengambil tindakan. Yang kedelapan, responsible. Seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas segala tindakan keputusan yang telah diambil. Berani tampil di depan menghadapi resiko atau berani pasang badan atas setiap keputusan yang telah ditetapkan. Mantra pemimpin yang bertanggung jawab adalah, bila sukses itu karena timnya, bila gagal, itu karena dirinya. Inilah karakter pemimpin sejati. Yang kesembilan, tall and strong. Seorang pemimpin harus tampil lebih kuat di depan anggota timnya. Ia harus lebih kuat menghadapi persoalan yang ada dan dapat memberi pengaruh untuk selalu menggerakkan roda organisasinya. Yang kesepuluh, belief. Seorang pemimpin harus memiliki keyakinan yang kuat, niat dan keyakinan pada masa depan yang lebih hebat, percaya pada kemampuan kerja timnya, serta memiliki keyakinan bahwa organisasi yang dipimpinnya menuju tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dengan karakter kuat bukan saja soal bagaimana menjadikan dirinya tangguh, tetapi soal bagaimana membuat orang lain juga setangguh dirinya. Kepemimpinan yang kuat adalah memberdayakan orang lain. Hanya orang yang bisa diberdayakan yang dapat meraih potensi.
Ketika seorang pemimpin tidak dapat atau tidak memberdayakan orang lain, ia menciptakan hambatan di dalam organisasi yang tidak dapat diatasi oleh anak buahnya. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang terus menjalankan secara komprehensif tugas kepemimpinannya, yaitu pemimpin yang memiliki sifat karakter seorang pemimpin. Dalam pandangan agama Islam, ada 4 sifat dasar seorang pemimpin. Yang pertama, siddiq, yang berarti benar, jujur, dan berintegritas. Yang kedua, fatona, artinya cerdas, memiliki kapasitas berpikir yang tinggi. Yang ketiga, amanah, atau dapat dipercaya. Dan yang keempat adalah tabligh, artinya membimbing pengikutnya untuk selalu di jalan yang benar, atau kemampuan membangun komunikasi dengan pengikutnya dalam menjalani hidup yang benar dalam bermasyarakat. Contoh dan teladan dari sikap dan sifat kepemimpinan yang kuat adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini telah membuktikan bahwa seluruh aspek kehidupannya menjadi teladan bagi seluruh umatnya. Semoga kita bisa meneladani sikap dan sifat kepemimpinan Rasulullah. Amin amin ya robbal alamin.